Jadi para habaib ya seharusnya memiliki sifat yakni tidak merasa dirinya pasti masuk ke dalam surga. Yakni harus memiliki khauf atau khasyah, rasa takut. Jangan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah, apalagi neraka. Mengandalkan nasab bersambung kepada Nabi Muhammad SAW hanya secara zat saja, maka tak menjamin masuk ke dalam surga. Dalil-dalilnya sahih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan dari kaum muslimin wal muslimat, rata-rata mereka bertanya, apakah nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi jaminan bahwa orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW sudah dipastikan masuk surga ataukah tidak? Inilah salah satu pertanyaan yang sering muncul dari benaknya kaum muslimin wal muslimat. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya sesuai dengan penjelasan dari para ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamati illa sababi wa nasabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu sababin, setiap sebab, wa nasabin, dan setiap nasab, munqati'un, yaitu terputus, yaumil qiyamati, pada hari kiamat, illa sababi, kecuali sebabku, wa nasabi, dan kecuali nasabku. Di dalam hadis ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sabab dan nasab. Kalau sabab itu sebab apa saja, yaitu yang berkaitan dengan keimanan, iman kepada Rasulullah SAW. Setiap umatnya Rasulullah SAW sebabnya bisa disambungkan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua tentang nasab. Nasab ini masalah dzurriyyah, anak cucu. Jadi dua-duanya ini bisa bersambung kepada Rasulullah, baik sebab maupun nasab. Bukan hanya nasab, tetapi juga sebab. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamati illa sababi wa nasabi. Setiap sebab dan setiap nasab, yaitu terputus pada hari kiamat kecuali sebabku dan kecuali nasabku. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi dzikri khussa'is nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam menyebutkan beberapa kekhususan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata begini, wa minal khussa'isi, dan yaitu sebagian daripada kekhususan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna kulla nasabin wa sababin yanqati'u naf'uhu wa birruhu yaumal qiyamati illa nasabahu wa sababahu wa syuhrahu sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bahwa sesungguhnya setiap nasab dan setiap sebab yang qati'u, yaitu terputus, akan putus naf'uhu, oleh manfaatnya. Jadi setiap nasab dan setiap sebab terputus manfaatnya, wa birruhu, dan terputus kebaikannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, illa nasabahu, kecuali nasabnya Rasulullah, wa sababahu, dan kecuali sebabnya Rasulullah, wa syuhrahu, dan kecuali sihir. Sihir adalah kekerabatan melalui jalur pernikahan dari Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَإِذَا نُفِخَ, lalu apabila telah ditiupkan fisur di dalam sangkakala. Apabila sangkakala hari kiamat sudah ditiup, فَلَا أَنْسَابَ, maka tidak ada nasab-nasab, yaitu wujud, bainahum, di antara mereka manusia, yauma'idzin, pada hari itu. Wala yatasaalun, dan tidaklah saling bertanya oleh mereka. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Artinya annan nasaba nafsahu, bahwa sesungguhnya nasab nafsahu adalah dengan sendirinya nasab itu la yanfa', yaitu tidak akan bermanfaat oleh nasab sahibahu, pada pemilik nasab.
bidzatihi dengan zatnya saja. Illa ayyakuna ma'hu amalun wa ta'atun, kecuali sekiranya ada beserta pemilik nasab itu amalun, oleh amal yang soleh, wa ta'atun, dan oleh ketaatan. Kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Man bermula siapa saja, batta'a yang lambat, bihi padanya man, amaluhu oleh amalnya dia man, lam yusri' maka tidak mempercepat, bihi padanya man, nasabuhu oleh nasabnya man. Jadi barang siapa yang amal perbuatannya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi mengunggulkan nasab, mengandalkan nasab walaupun toh bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dengan hanya mengandalkan nasab bidzatihi, tidak menjamin seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah bint Muhammadin, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, tidak berguna oleh aku anki kepadamu minallahi, daripada keadilan Allah, syai'an pada sesuatu pun. Ya Safiyatu ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, tidak berguna oleh aku daripada kamu, kepadamu, minallahi, daripada keadilan Allah, syai'an pada sesuatu pun. Ya Abbas amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah, aku tidak berguna kepadamu minallahi, dari keadilan Allah, syai'an sesuatu pun. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, apabila kita ditanya apakah nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW sudah pasti menjadi jaminan menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, maka jawabnya tidak. Tidak sama sekali. Jadi orang yang mengandalkan nasab bersambung kepada Nabi Muhammad SAW bidzatihi, tidak ada jaminan sebagai jaminan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah pun juga telah diperingatkan oleh Rasulullah, ya Fatimah bint Muhammadin, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, aku tidak berguna kepadamu dari keadilan Allah sesuatu pun. Kamu harus beriman, beramal yang baik, dan seterusnya, harus taat kepada Allah. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.